Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, repu- Pembahasan reproduksi sel saya lanjutkan dengan apa yang disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis itu proses pembentukan gamet, bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan. Nah, kita mulai dulu bagaimana gametogenesis pada hewan atau pada manusia. Ini ada dua, yang disebut dengan spermatogenesis. Apa yang dimaksud dengan spermatogenesis? Peristiwa pembentukan spermatozoa. Di mana kalau terjadinya? Di testis. Tepatnya di mana di dalam testis? Yaitu di tubulus seminiferus. Nah, awalnya ini sel namanya ini sel primordial. Sel primordial itu akan mengalami mitosis, akan menghasilkan namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium itu terus akan mengalami mitosis, menghasilkan dua sel anak, dari 2N ke 2N. Hasil dari mitosis itu namanya spermatosit primer, bersifat 2N. Ya, 2N. Kenapa 2N? Karena hasil pembelahan mitosis. Kemudian spermatosit primer itu akan mengalami meiosis 1, akan menghasilkan namanya spermatosit sekunder. Ini haploid. Berarti disinilah terjadi reduksi kromosom dari 2N menjadi N. Nah, spermatosit primer yang haploid itu akan mengalami meiosis kedua. Apa hasilnya? Hasilnya adalah spermatid. Ini N. Berarti ini tidak mengalami pengurangan kromosom, tapi hanya mengalami pengurangan kromatida. Tapi sifatnya ini N, ini N. Ini meiosis 2. Nah, spermatid itu nanti akan berubah bentuk atau mengalami peristiwa yang namanya spermiogenesis, yaitu pembentukan spermatozoa. Muncul kepala, muncul leher, dan ekor. Ini pematangan sperma ini berlangsung di mana? Di bagian yang namanya epididymis. Gitu ya. Ini ya epididymis. Tempat pematangan sperma. Nah, hormon apa yang mempengaruhi pembentukan sperma? Ini seperti kelas 2 dulu, namanya hormon FSH ya. Meskipun itu perempuan, tapi ini pada laki-laki mengandung hormon FSH. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana peristiwa oogenesis, yaitu pembentukan ovum pada seorang wanita. Sama tadi ya. Ini asal-usulnya namanya sel primordial. Mengalami mitosis, menghasilkan oogonium 2N. Dia mengalami mitosis lagi, menghasilkan namanya oosit primer 2N. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder, berarti haploid. Satu lagi sel yang kecil bentuknya ini tidak akan berkembang, namanya badan polar 1 atau badan polar primer atau sel kutub primer istilahnya. Nah, pada waktu terbentuk oosit sekunder, oosit sekunder itu nanti akan dilepaskan oleh ovarium. Peristiwa itu namanya ovulasi. Berarti ovulasi itu lepasnya oosit sekunder hasil pembelahan meiosis 1. Bukan ovum yang dilepaskan, tapi oosit sekunder. Jikalau nanti oosit sekunder itu dibuai, maka baru oosit sekunder akan mengalami meiosis kedua, menghasilkan ovum. Dan menghasilkan ini 30 sit atau 3 badan polar sekunder yang nanti akan mati karena ukurannya kecil. Nah, ini kelas 2 dulu sudah. Jadi ini adalah di manakah pembentukan ovum? Di folikel atau namanya folikel de Graaff. Hormon apa yang mempengaruhi? Hormon FSH. Kemudian hormon apa yang mempengaruhi pecahnya folikel ini? Hormon LH. Kemudian folikel yang pecah nanti akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu akan menghasilkan hormon progesteron. Progesteron ini fungsinya adalah untuk mempertebal dinding rahim. Jikalau
ovum tidak dibuahi nanti, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan, hormon progesteron turun, kemudian endometrium di rahim akan luruh. Peristiwa itu namanya menstruasi. Berarti menstruasi itu peristiwa luruhnya dinding rahim atau endometrium akibat kekurangan hormon progesteron. Itu ya. Saya lanjutkan. Ini peristiwa spermiogenesis, perubahan bentuk spermatosit sekunder menjadi spermatozoa. Ini ya. Muncul kepala, kemudian ada leher, kemudian ekor. Nah, kita lanjutkan. Ini oogenesis pada manusia. Ini wanita itu kan mengandung kromosom seks namanya XX. Sisanya mana namanya autosom. Maka sel kelaminnya nanti ya X dan X. Dan salah satunya ada kromosom autosom. Jikalau dibuahi, nah ini ya, jikalau dibuahi, maka meiosis 2 akan terjadi. Kalau tidak dibuahi, meiosis 2 tidak akan terjadi. Nah ini uniknya. Lanjut. Spermatogenesis tadi sudah ya. Ini mitosis, kemudian meiosis 1, menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Meiosis 2 menghasilkan gamet. Kalau tidak X, ya Y. Berarti kapan reduksinya? Ya meiosis 1. Ini 2N ke 2N karena mitosis. Itu. Lanjut. Nah ini penjelasan meiosis 2 itu terjadi kalau dibuahi. Ini oosit sekunder. Kalau dibuahi, maka akan dilanjutkan dengan meiosis kedua. Ini ya. Sperma masuk, baru meiosis 2. Kalau pada meiosis, pada oogenesis, dihasilkan 1 ovum dan 30 oosit mati. Tapi kalau pada spermatogenesis, dihasilkan 4 spermatozoa yang fungsional semua. Nah, sekarang kita membahas peristiwa gametogenesis pada tanaman, angiosperme. Nah, bunga ini, bagian-bagian bunga, ini mahkota, atau nama lainnya petal. Terus alat reproduksinya ini namanya putik, ini namanya benang sari. Kepala putik namanya stigma. Tangkai putik namanya stilus. Putik namanya pistil. Kalau benang sari ini kepala sarinya namanya anter. Tangkai sari namanya filamen. Ini anter dan filamen, nama benang sari itu stamen. Mahkota bunga itu ini petal dan bagian kelopak namanya sepal. Perhiasan bunga itu namanya perian. Reseptakel itu dasar bunga. Ovari itu bakal buah. Kalau ovule bakal biji. Ovari bakal buah, ovule bakal biji. Nah, saya lanjutkan bagaimana pembentukan gamet pada tumbuhan. Nah ini, peristiwa pembentukan gamet pada tumbuhan namanya gametogenesis. Kalau pada betina namanya megasporogenesis. Kalau pada jantan namanya mikrosporogenesis. Kita awali pembentukan gamet betina. Di dalam bakal buah ada bakal biji, namanya ovule. Di dalam bakal biji ada sel induk spora, namanya megasporogenesis. Megasporogenesis itu akan mengalami meiosis, menghasilkan 4 megaspora. 4 megaspora nanti yang 3 mati, tinggal 1 megaspora. Kemudian megaspora ini intinya akan membelah 3 kali secara mitosis, namanya karyokinesis. Sehingga selnya membesar, di dalam sel itu ada 8 inti. Yang 3 inti di bagian ujungnya namanya antipoda, sedangkan yang 2 di tengah itu menyatu namanya inti kandung lembaga sekunder, yang 3 di bawah itu yang tengah namanya ovum, yang tepi namanya sinergit.
Nah, ini namanya kandung lembaga. Berarti kandung lembaga ini asalnya dari mana? Ya ini ya, dari megaspora yang membesar. Yang mengalami karyokinesis, pembelahan inti, tapi tidak terjadi pembelahan sel atau sitokinesis. Peristiwa itu namanya megasporogenesis. Saya ulangi, ini namanya sel induk megaspora atau namanya megasporosit. Wah, ini bukan megasporosit ya. Megasporosit mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora, 3 mati tinggal 1 megaspora, mengalami karyokinesis 3 kali sehingga menghasilkan 8 inti. 8 inti yang bagian ujung itu ini namanya antipoda, yang 2 ini menyatu namanya inti kandung lembaga sekunder, sedangkan yang tengah itu namanya ovum, yang tepi namanya sinergit ya. Kemudian bagaimana peristiwa mikrosporogenesis ya? Ini di kepala sari ini di anter ada kantong sari atau polensak. Di dalamnya ada sel induk namanya sel induk mikrospora atau dikenal dengan mikrosporosit. Mengalami meiosis menghasilkan 4 mikrospora. Nah, 4 mikrospora ini, 1 mikrospora itu membelah ini membelah, mengalami karyokinesis seperti ini. Mengalami karyokinesis menghasilkan 2 inti. Yang A ini inti generatif, yang B inti vegetatif. Terus kemudian ini dinamakan pollen grain atau serbuk sari. Berarti serbuk sari itu yang masih muda ada 2 inti. Inti generatif dan inti vegetatif. Kalau sudah masak maka terjadi ini polinasi. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik ini. Kemudian setelah sampai di kepala putik, inti generatif ini nanti akan membelah lagi, akan mengalami karyokinesis, menghasilkan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Oleh karena itu bentukan ini namanya gametofit jantan. Kenapa? Karena di dalamnya ada inti generatif 1 dan 2 atau dianggap sperma. Kalau kandung lembaga ini namanya gametofit betina. Ini gametofit jantan, kali dalamnya ada sperma, ini di dalamnya ada ovum, maka namanya gametofit betina. Kemudian kalau sudah terbentuk inti generatif dan ovum dan inti kandung lembaga sekunder, maka kalau nanti ada pembuahan, dinamakan ini pembuahan ganda. Kenapa dinamakan pembuahan ganda? Karena ada 2 kali pembuahan. Yang satu, ovum itu nanti akan dibuai oleh inti generatif 1 membentuk yang namanya sigot. Sigot akan membentuk lembaga. Ini calon lembaga. Sedangkan inti kandung lembaga sekunder itu akan dibuai oleh inti generatif 2 membentuk cadangan makanan. Namanya endosperm. Berarti endosperm itu bersifat triploid. Kenapa triploid? Karena ini berasal dari 2 inti dan 1 inti. Berarti ada 3 pasangan kromosom. Kemudian endosperm nanti akan berkembang ini sebagai cadangan makanan. Terus sigot nanti akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga atau embryonic rod, ada juga embryonic yang batang. Semuanya dinamakan biji. Nah, untuk apa kotiledon atau endosperm? Untuk memberi makanan lembaga. Kemudian tumbuhlah biji, biji tumbuh jadi tanaman. Nah, itu peristiwa megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Berarti apa hasil megasporogenesis? Hasilnya megasporogenesis tadi ya, inti kandung lembaga sekunder bersifat 2N dan ovum. Yang lainnya biasanya rusak. Apa hasil mikrosporogenesis? Ya, serbuk sari. Di dalamnya ada inti generatif 1, inti generatif 2, dan yang ketiga inti vegetatif. Inti vegetatif karena namanya vegetatif, berarti dia tidak akan membuahi. Tuh. Lanjut ya. Ini tadi ya.
Pembentukan gametofit jantan. Tadi mikrosporosit mengalami meiosis, menghasilkan 4 mikrospora, kemudian bermitosis, menghasilkan sebuk sari. Sebuk sari yang belum matang itu ada inti generatif, inti vegetatif. Kemudian setelah polinasi, baru terbentuk serbuk sari yang matang, namanya bulu serbuk sari. Pembentukan gametofit betina, ini ya. Megasporosit mengalami meiosis, menghasilkan 4 megaspora, 3 rusak, tinggal 1. Megaspora itu akan mitosis 3 kali, namanya karyogenesis. Tidak diikuti sitokinesis. Sehingga akan dihasilkan gametofit betina, namanya kandung lembaga. Kandung lembaga yang penting ada 2 inti kandung lembaga sekunder, menyatu maka 2N. Dan ovum yang N, yang lainnya mati. Inilah yang memungkinkan terjadinya pembuahan ganda. Nah, ini bagaimana terbentuknya embrio tadi sudah ya. Setelah dibuai akan terbentuk sigot, sigot nanti akan tumbuh jadi embrio, embrio ini akan tumbuh jadi lembaga nanti. Terus ini endosperm. Endosperm cadangan makan tadi asalnya dari inti kandung lembaga sekunder 2N dan inti generatif 2 sehingga hasilnya 3N. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.